Ini teman-teman Kristen kalau yang mau naik tinggal kirim permintaan. Jadi nggak usah naikin saya ya. Kirim permintaan bebas. Eh, orang tinggal kirim aja nggak ada yang larang. Silakan. Cara kirim itu follow dulu ya, baru bisa naik. Nah, nah gitu dong. Nah, Bang, aku muslim loh bang, ya Allah. oh ya wis, tak kira oten ya wis, Turun, turun. Ah, tak kira oten. Oke, Kristo Sebentar, Yonatan. Shalom. tolong bang. Bentar bang, bakar rokok dulu bang. Eh, bakar rokok. Biar lebih Oten, child. lu oten apa Eh, oten apa Muslim? saya Katolik bang. Oh, Katolik biasanya halus. Ya, nama kita sama, mudah-mudahan nasib kita juga sama mendapatkan kasih karunia berkat melimpah sehingga suatu saat Anda dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipulihkan menjadi pribadi baru, manusia baru. Allah, terpujilah Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin bang, amin Silakan bang. Bang Kristo. Kiranya Bang Kristo umur berapa? Biar saya panggilnya enak. Kalau di bawah saya panggil Ade, kalau di atas saya panggil Abang. Kalau lebih tua dari saya panggil Bapak. Ya. Siap siap. Saya masih muda bang, masih Iya berapa? 24, 25 Hah? 25 tahun ini. Dua puluh Hah? lima tahun ini. Dua puluh lima 25? 25. Oh, Iya, seumuran kita, seumuran ya. Berarti saya panggil Abang aja ya. saya juga manggil abang. Iya, iya. Gimana Bang Kristo? Di sini ada Bang Kores masih ada standby. Eh, Ada Bang Handi, ada More Reski sholat dulu ya. ini Ada yang mau ini dibantu? Ada yang mau dibantu. Ada yang bisa dibantu? sebenarnya saya bukan mau berdebat bang, saya hanya mau bertanya. Tapi sebelum sebelum saya masuk dalam pertanyaan, saya kan Ya. ngikutin diskusi-diskusi ini kan udah seminggu nih bang. Udah ada, Oh, ya saya barulah dalam pengguna TikTok saya masih baru. Saya ngikutin selama seminggu dari room Nikana, room si Jeki, room Bang Jeki, terus ya, ya. room room Umi. Saya lupa namanya Mican Kristologi itu sama Ya, Bang ya, ya, ya. Gembong. Nah, lalu saya suka nulis Bang. Jadi sebelum 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 saya masuk dalam pertanyaan, boleh nggak nih saya menyanyikan sebuah lirik Bang? Aduh, sorry ya. Udah tahu bulat. Siap, aman 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 aman. Maklumlah dekat jalan saya. Jadi ada sebuah lirik nih Bang yang bagus banget nih Bang. Apa-apa tuh? Gila akan kredit juga kartu kredit. Mereka diskreditkan diriku karena itu ku kadang menipu sambil senyum simpul. Berantakan rapi rambutku membentuk figur. Itu untuk kami kana. Lalu lirik selanjutnya, tamparan Kalau keadamu itu untuk tambah saya apa? sikut. Wajahnya biru tiru langit asal Kristus. Juga beberapa yang lain dipakai tikus. Tak cukup infus jika mereka kena tifus. Itu untuk Wih, Bang Diki. Terlalu banyak kalau A, I, U, E, O macam BO. OL sambil beol rasa udah macam letkol. Perang di lapangan bunuh musuh buat rekor. Ketemu di hadapan menciut tulang ekor. Itu untuk Khilafah Malik. Lalu lirik selanjutnya. Terlalu banyak A, I, U, E, O macam BO. OL sambil beol rasa udah macam letkol. Perang di lapangan bunuh musuh buat rekor. Ketemu di hadapan itu
Secara agama mereka sudah sembahala, rimaku jadi ayat sebelum potong kepala, ngakunya sih enggak. Tapi hidung belalai, setelah kenalku, sirna sudah semua jablay. Itu untuk kiamat. Iya. Oh, Ya, oten semua ini. jadi pertanyaannya Bang, jadi Duh. jadi pertanyaannya, apakah seorang mualaf wajib untuk mengganti nama ya Bang? Karena waktu pas saya diskusi dengan mualaf Prince Bang Oh, Andri, Anda mau mualaf? saya bertanya dulu Bang, jangan masuk ke situ dulu Bang. Oke. Gimana? Soalnya kemarin sudah ada dua pribadi yang dijamah Tuhan. Sudah ada pribadi yang dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan. Mudah-mudahan Abang Kristo ini menjadi orang yang kemudian dijamah, ditangkap, dipulihkan menjadi pribadi baru, manusia baru dalam iman dan Islam. Ya, silakan lanjut Bang Kristo. Iya Bang, tadi kan saya waktu itu juga beberapa chat masuk ke saya, terus saya tanya juga, mereka bilang semua kan nggak wajib Bang untuk mengganti sebuah nama. Tapi yang jadi beban waktu itu, saya itu waktu pas ngelihat nama dari Bang Andri, waktu saat dia dari, Andre. iya Bang Andre, kan dia dari Katolik ke Muslim, terus mengganti namanya jadi Muhammad kan. Nah, terus yang jadi pertanyaan dan beban buat saya itu saat nanti ketika saya nama Muhammadnya itu disandangkan Bang. Iya. Terus pertanyaannya boleh ganti nama itu? Iya, apakah suatu kewajibankah atau saya tetap seperti ini gitu? Oh, Masya Allah, mau login ternyata saudara-saudara yang terkasih. Ini ada mualaf juga ini Mbak Natalia Iriani. Silakan Mbak Natalia Iriani, namanya Natalia Iriani cuma diganti juga namanya jadi Hodijah. Oke, saya tunjukkan datanya ya mengenai bolehnya diganti nama. Bentar ya. Assalamualaikum Mas Nandar. Waalaikumsalam, suaranya kecil Mbak. Oh ya sebentar aku ganti headset dulu. Iya, suaranya kecil. Ini ya, saya tunjukkan datanya ya. Oke, sambil nunggu Mbak Natali ya. Jadi Bang, mengenai nama itu Anda, ya Waalaikumsalam. Sebentar Mbak Natalia. Saya tunjukkan dalil. Saya tunjukkan dalil ya. Jadi menggunakan nama Nabi itu boleh ya, bahkan sunnah ya. Nah, memberi nama dengan orang-orang soleh di kalangan kaum muslimin, terutama nama para sahabat Rasulullah. Dalam sebuah hadis sahih dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, mereka dahulu suka nama para nabi dan nama orang-orang soleh yang hidup sebelum mereka. Hadis riwayat Muslim. Jadi memakai nama Nabi Muhammad SAW itu boleh Bang, boleh, bagus itu. Nama Yusuf juga boleh. Misalnya Anda mau pakai nama Yusuf, Yahya, kemudian nama Adam, boleh. Nama siapa lagi ya? Sulaiman, boleh. Boleh Bang. Boleh, bagus. Gitu. Nama para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu an, boleh. Gitu Bang, nggak apa-apa. Jadi Abang kalau Abang mau berniat mu'alaf, jangan nunggu nanti. Karena umur itu tidak tahu kita sampai kapan. Boleh jadi nanti habis minum mati. Sedangkan jaminan keselamatan Islam itu sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Mangkana akhirul kalami la ilaha illallah daholal jannah. Siapa yang akhir ucapannya adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, masuk surga Bang. Kemudian Rasulullah di dalam firman Tuhan Al-Quran, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Kemudian di dalam Quran surat Al-Imran, wa may yabtaghi ghairil islami dina falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka agama selain Islam itu tidak akan pernah menyelamatkan, tidak pernah masuk surga, ya, dan tidak akan pernah diterima di sisi Allah.
Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan kelak di hari kiamat kelak di hari akhirat mereka termasuk orang-orang yang rugi. Kenapa? Karena mereka akan masuk neraka jahanam. Kemudian apalagi satu lagi ya. Tapi di dalam Islam tidak ada paksaan. Agar orang masuk Islam itu tidak ada paksaan. Di mana dalilnya? Lah, di dalam Quran surat Al-Baqarah 255, la ikroha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. La ikroha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tetapi yang benar itu jelas, yaitu Islam, dan yang tidak benar itu jelas adalah bukan Islam. Begitu Bang. Jadi kalau Abang niat mu'alaf, setelah melihat perdiskusian para debater Muslim, jangan ditunda lagi. Siapa tahu setelah syahadat, iya sorry. Siapa tahu setelah syahadat nanti meninggal langsung auto surga. Enak betul kali Bang. Ayo Bah. Iya, di sini ada More Reski, ada Bang Kores, ada Mbak Natali, ada Bang Handi. Siap. Boleh milih mau disadatkan sama siapa. Gitu. Ini Bang, ada 2 pertanyaan lagi Bang. Kan kami yang misalkan mualaf nih Bang. Bagaimana mau mualaf boleh nih, sadatkan nih. Mantap. Bagaimana caranya kami yang masih buta untuk baca Al-Quran itu Bang? Karena kan kita sama sekali nggak bisa nih Bang baca dari kanan ke kiri itu Bang. Bahkan saya tidak mengerti sama sekali Bang lafal-lafalnya atau bacaan-bacanya. Bagaimana caranya kami sampai kami bisa paham atau setidaknya mengertilah dan membaca sendiri. Caranya belajar Bang, simple. Iya, saya tahu Bang, tapi maksudnya kalau Abang mau punya waktunya, saya ajarin dengan cara yang efektif. Nah, gimana tuh? Mohon maaf, aku potong dikit nggak apa-apa ya? Boleh, silakan. Iya, ini alhamdulillah ya pertanyaannya tentang gimana kalau masuk Islam, Al-Qur'annya gitu gimana, kan belum bisa baca, belum bisa belajar. Sebenarnya ini pengalamanku juga ya. Jadi jujur aja, untuk membaca Al-Qur'an bener-bener membaca ya, bener-bener membaca dari kanan ke kiri gitu, aku juga belum bisa. Nah, tapi Al-Qur'an itu kitab suci yang penuh mujizat. Di dalamnya semua itu perkataan dari Allah. Jadi ada aja mujizat yang Allah berikan kepada kita. Nah, sampai sekarang banyak orang-orang yang buta aja bisa menghafal Al-Quran, padahal dia nggak bisa baca. Anak-anak kecil juga belum melancar huruf hijaiyah, ternyata udah hafal, jadi hafiz gitu kan. Banyak juga yang kayak gitu. Nah, kalau pengalamanku pribadi, alhamdulillah sebenarnya kalau untuk belajar gimana tulisan-tulisan huruf hijaiyah itu juga memang sebuah keharusan juga lah untuk kita mempelajari gitu. Tapi yang terpenting di sini, nah ini sih aku pengen memotivasi buat kita yang sesama mualaf ya, apalagi ya. Ini semoga aja Mas Kristo semoga Mas Kristo habis gini kita sahadatkan. Iya, ya. Semoga Mas Kristonya ya, semoga Mas Kristonya juga bisa segera mualaf ya. Tapi di sini mungkin di luaran sana teman-teman yang masuk Islam tapi ngerasa aku nggak bisa, terus jadinya nggak mau belajar. Jangan. Jadi gini, yang penting kita itu bisa menghadirkan Al-Quran di dalam diri kita. Nah, kalau aku sendiri nih belum bisa baca Al-Quran, tapi punya keinginan untuk bisa menghadirkan Al-Quran dalam diri aku. Jadi kita ya gimana caranya gitu. Nah, ini aja aku alhamdulillah sudah hafal beberapa surat ya, walaupun gak banyak gitu, tapi alhamdulillah Allah permudah itu gitu loh. Jadi aku hafalin, caranya aku dengerin terus alhamdulillah hafal, dan itu alhamdulillah bisa aku terapkan gitu. Jadi setiap hari walaupun suratnya belum banyak ya, nggak kayak teman-teman yang udah lancar baca Al-Quran, tapi kita juga bisa tahu gitu isi Al-Quran. Dan jangan lupa juga yang paling penting, selain kita bisa membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, tapi kita juga harus tahu
maknanya apa sih yang Allah sampaikan itu melalui Al-Quran gitu. Jadi itu yang terpenting juga, dan nanti penerapannya kita sebagai umat muslim kita bisa tunjukkan, oh ternyata Allah itu menyuruh kita seperti ini, ternyata melalui Al-Quran yang ada di dalam diri kita itu jadi pribadi yang jauh lebih baik dibanding kita yang dulu gitu. Insya Allah seperti itu. Jadi sebenarnya jangan takut tentang Al-Quran, itu bukan bahasaku, bahasa Arab gitu ya. Insya Allah Allah akan mampukan, karena apapun yang Allah berikan untuk kita, berarti itu pasti Allah juga tahu kok, oh berarti ini makhluk ciptaannya ini pasti mampu gitu, pasti Allah sudah kasih kemampuan itu. Nah semoga sih Mas Kristo ini kalau memang sudah yakin kebenaran ada di dalam Islam, semoga lekas syahadat gitu deh. Iya, mau disadatkan sama siapa nih? Sama evangelis atau sama Moreh saya, Moreh Reski, tapi yang lebih Abdul Moreh Reski. Karena ini sudah yakin, ngapain juga kalau sudah yakin nggak bersahadat. Biar selamat Bang, masuk surga kita nanti, insya Allah ya, surga kita. Iya Bang, tapi Iya, mau dibimbing sama siapa? Mau dibimbing sama Moreh Reski? Hah? Kalau sekedar mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu alla muhammadar rasulullah, saya juga bisa gitu Bang. Maksudnya apakah dengan saya mengucapkan itu sendiri, apakah saya sudah fix Bang untuk memeluk agama? Saya jelasin dulu biar gak salah paham Bang Kris ya. Ya. Di dalam Islam itu yang paling penting itu pertama di hati. Ada dua yang penting. Yang pertama di hati dulu, gitu loh. Karena yang mengucapkan syahadat asal ucap doang juga gitu kan, tapi di hatinya nggak iman, ya ada juga yang kayak gitu. Nah jadi kalau dalam Islam itu yang penting di hati dulu. Ketika di hati sudah, declare itu wajib dilisankan, dan seminimalnya disaksikan oleh 2 sampai 3 saksi yang muslim untuk declare tadi, gitu loh. Seperti itu. Baik. Gitu Bang Kristo. Lalu nah terkait soal mempelajari Al-Quran ya, kebetulan Mas Nandar dan saya ini satu yayasan kita, dari namanya Yayasan Lentera Rohani Indonesia, seperti itu. Nah ini juga ada orang LRI juga ya, Ustadz Wafi Raja Media. Nah kalau Mas Kristo ya mau mempelajari tentang Al-Quran secara komprehensif, kita punya banyak guru di dalam LRI. Salah satunya ada Ustadz Wafi di sini. Bisa juga nanti di-handle sama saya sendiri juga bisa. Bisa juga di-handle sama Ustadz Malik namanya di dalamnya, Ustadz Abdul Malik Yusfran. Dan saya bisa pastikan asalkan Mas Krisnya ini serius belajarnya, kurang dari 2 bulan antum udah bisa belajar, udah bisa baca Al-Quran, walaupun mungkin masih belepotan ya panjang pendeknya gitu, tapi intinya antum sudah bisa membaca. Ini di bawah saya nih yang pakai kemeja hitam, ini berkompeten untuk ngajarin itu, gitu loh. Dan juga ya, dan beliau juga ini ketua kajian ya, ketua divisi kajian di Lentera Rohani Institute atau Lentera Rohani Indonesia. Itu nanti bisa dibimbing sama kita secara virtual boleh. Kalau mau langsung boleh, secara virtual juga boleh. Seperti itu Mas Kris. Di marketing kan juga ada More. Bagian marketing LRI, seger-seger dan Herdi itu. Oh jangan. Kacau balau nanti kalau itu jadi marketing. Seperti itu. Lalu selain dari 5 rukun Islam itu sendiri, adakah kewajiban lain Bang? Ya kewajiban lain ya, satu istiqomah, itu yang paling terakhirnya, yakni istiqomah itu ketika kita sudah masuk Islam ya jangan sampai keluar lagi, itu yang jadi masalah. Baik Bang. Itu gitu sih. Sunat. Udah sunat belum Bang Kris? Saya sudah Bang. Beliau belum masuk Islam, Moreh. Belum masuk Islam, belum syahadat. Makanya sudah yakin terhadap Islam tapi belum syahadat. Daripada menunda-nunda. Enggak, soalnya gimana? Soalnya ada juga sih yang Kristen juga yang sunat gitu loh. Udah sunat sebelumnya, ini bahas Kristo. Alhamdulillah Bang, udah Bang. Kalau udah ya udah aman.
Aman ya. gitu. Tinggal syahadat, belajar sholat, ya. Belajar wudhu dulu, sholat. Nah, jadi kalau misalkan mau syahadah malam ini bersyahadah, disaksikan secara declare ya oleh yang muslim gitu kan. Nah, Mas Kristo udah sah sebagai Islam, sebagai seorang muslim. Nah, tinggal jalan satu-satunya. Kalau saya mensyahadahkan mualaf, yang saya pesankan itu bukan langsung ambil wudhu untuk sholat, enggak, tapi mandi junub dulu. Karena kita nggak tahu Mas Kris punya hadas apa enggak gitu loh. Jadi saran saya mandi junub. Nanti saya kasih tahu doanya. Bisa DM saya atau enggak bisa DM Ustaz Wafi atau DM Mas Nandar. Mandi junub dulu, lalu belajar wudhu, setelah itu baru sholat. Seperti itu. Ayo Mas Kristo, jangan nunda kebaikan loh. Kita nggak tahu loh umur kita sampai kapan. Ya, tadi Kalau sudah yakin ya ngapain apakah Iya. dengan mengucapkan kalau di beberapa video yang saya tonton kan misalkan dipimpin atau diikuti dengan si mualafnya tersebut ketika ustadz atau kiai mengucapkan asyhadu. Nah, makanya tadi saya bilang apakah saat saya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu alla Muhammad Rasulullah, ketika saya mengucapkan itu sendiri, apakah saya juga sudah fix untuk memeluk sebuah agama Islam ini? Gini, silakan Ustaz Wafi. izin Moreh, Ustadz Siap. gue, Gus Silakan, Yonatan silakan, sama Ustadz. ada Mas Polres ini ternyata, Mbak Natalia. Ada Ada di atas. Diam aja. Bang Polres diam aja, nggak tahu kemana orangnya. Jadi Silakan. syaratnya itu masuk Islam, Mas Kristo, syaratnya itu adalah beriman. Iman itu apa? Iman adalah tasdiqu ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi fi'lin wa qaulin. Artinya membenarkan, memang meyakini benar apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan, salah satunya syahadat, dan pekerjaan. Begitu. Jadi kalau jenengan hanya membaca syahadat tapi tidak membenarkan sejak semua ajaran Islam, maka Anda belum bisa dikatakan Islam. Atau Anda tidak mengucapkan syahadat tapi Anda membela Islam, nah itu tinggal sedikit lagi. Seperti itu. Jadi dengan pekerjaan dan ucapan, intinya membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai utusan, sebagai nabi terakhir. Surah Al-Ahzab, ya. Gitu, Mas Kristo. Kalau cuma ngucapin tapi Anda tidak membenarkan, belum. Gitu, Mas Kristo. Apakah secara virtual ini dianggap sah atau harus secara langsung? Maksudnya? Silakan. Sah. Apakah apakah syahadat virtual itu sah katanya Ustaz? Apakah syahadat virtual itu sah? Sah. Yang tidak sah itu akad nikah secara virtual itu nanti anaknya di-download nanti itu. Izin Ustaz Wafi, saya nambahkan lagi. Jadi gini ya. Sejatinya yang namanya syahadah dideklarkan di lisan itu sebagai disaksikan, agar disaksikan oleh umat muslim. Esensinya itu, fundamentalnya gitu loh. Nah, terlepas dari virtual tidak virtual, yang penting disaksikan, adanya saksi gitu loh. Makanya itu bisa dikategorikan sah. Tapi balik lagi, seperti tadi saya bilang di awal, iman nggak kita di hatinya dengan syahadat itu? Yakni mengimani bahwa tiada Tuhan atau tiada yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan juga Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak iman itu, mau kita declare 1 juta kali pun ya belum jadi seorang muslim. Seperti itu. Gitu Mas Kristo. Afwan, Mas ini Rizal, aku gimana? ketinggalan. Memang mau ini ada tertarik untuk masuk Islam, Kristo Yonatan ini? Ya, jadi beliau suka lihat perdebatan kita
Iya kan, dibandingkan dengan Kristen gini-gini kok kok kayak hatinya kok condong ke Islam gitu dari Katolik. Bang Kristo ini dari Katolik, Bang Kores. Masa gitu Karena ya? sering lihat Bener tuh, iya Kistro. karena sering. Kristro. Coba tanya langsung, Bang Kristo, gimana kok bisa ini ke Islam? Kenapa? Karena sering perdebatan atau gimana? Silakan jawab, Bang Kristo. Bukan, kalau misalkan tertarik dengan Muslim itu tahun di 2022. Nah, waktu itu kita di lantai 3, terus teman-teman Muslim lagi pada sholat nih, Nah, terus kita semua pada lari-lari semua, Bang. Kita semua pada lari-lari semua, pada teriak gempa, tapi mereka yang yang sholat saat itu, mereka semua dari 6 orang atau 10 orang yang lagi sholat itu nggak ada satu orang pun untuk lari, Allah. untuk lari. Nah, terus saya berpikir ada apa dengan sejadah ini sampai mereka pun nggak goyang sama sekali, Bang. Maksudnya nggak panik sama sekali kayak gitu. Terus makanya dari situ saya coba tanya-tanya segala macamnya itu, sampai akhirnya saya mulai dekat sama mereka. Terus saya bergaul juga dengan teman-teman Muslim, sampai akhirnya teman-teman Muslim bilang, waktu itu ada acara haul, Bang. Terus dia bilang itu di makam Aba Uci. Terus dia bilang, nih lu kalau misalkan pengen tahu, nanti lu ikut gua ke 7 tempat peziarahan. Nah, waktu pas awal sebelum kita berangkat, nanti ucap syahadatnya di yang ke-7 itu ya, dia bilang gitu. Oh, siap. Dari awal kita berangkat, saya sudah sepakat untuk itu. Tapi waktu pas ke tempat ke-7 tempat terakhir itu, teman saya yang satu bilang, coba sebelum kita turun, lu pikir-pikir dulu. Ya udah, habis itu saya ngerokok segala macem. Terus teman yang satu lagi bilang ke teman saya, dia bilang, ini kita termasuk maksa si Kristo nggak sih segala macam. Akhirnya mereka debat segala macam, sampai berantem adu mulut, sampai akhirnya saya nggak jadi untuk turun, Bang. Ke di tempat ke-7 itu. Sampai akhirnya kita pulang. Jadi nggak, yang awal niatnya tempat 7 itu tempat syahadat. Jadi saya balik, udah jadi cuman ke 6 tempat ke peziarahan itu. Sampai akhirnya dia bilang, coba lu pikir-pikir lagi dah, lu cari tahu lagi dah Muslim atau Islam itu seperti apa, dia bilang gitu. Nah, sampai akhirnya saya lihat debat-debat atau diskusi teman-teman lintas iman ini, segala macamnya ini. Nah, itulah yang ngebuat pengetahuan saya tentang Muslim itu sendiri bertambah gitu. Oh, dari yang ziarah itu sampai saat ini tuh berapa lama jarak? Itu di akhir tahun, Bang. Di akhir tahun, di bulan November kalau nggak salah. Di awal bulan tahun kemarin berarti ya? Iya. Oke, ini nanti aku lanjut sama yang lain. Aku mau Isya. Ini pertanyaan terakhir. Terus Yesusnya gimana? Nggak percaya Yesus itu Allah, Tuhan. Bukan, Bang, bukan. Saya menemukan kedamaian sendiri, Bang. Jadi menemukan Iya, itu kan untuk Islamnya. Aku ingin tahu pandangannya Kristo kepada agama awalnya Kristo itu yang Kristen. Gimana? Oh, saya mungkin karena saya konseling, saya melihatnya sebuah iman yang kita percaya akan ditunjukkan lewat sikap, Bang. Saya percaya itu, Bang. Lalu waktu pas lebih ke akhlak ya. Ya. Tapi untuk konsep ketuhanan dari agama awal itu, yang Yesus itu yang manusia juga tapi Tuhan juga, itu nggak ada masalah ya? Nggak ada sih, Bang. Tapi saya percaya, Bang, setiap agama mengajarkan yang baik. Tapi waktu pas saya menanyakan ini ke umat Kristiani, saya seperti kayak tidak menemukan penjelasan yang cukup buat saya. Waktu pas saya bilang saya melihat teman-teman Muslim berdoa saat
saat terjadinya sebuah bencana. Nah, terus dijawab sama mereka, kamu nggak tahu waktu pas Yohanes Pembaptis itu dipenggal, kamu nggak tahu waktu pas pengeboman gereja yang ada di Surabaya. Lalu saya mengatakan, apakah dengan mereka yang melakukan pengeboman semua Muslim seperti itu? Saya tidak percaya kalau itu Muslim. Mereka atas mengatasnamakan sebuah agama. Lalu dia bilang, kamu nggak bisa gitu, Kristus segala macam bla 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 blanya mereka. Saya melihat kalau Langsung misalkan dihakimi ya. Iya, saya melihat kalau jawaban mereka seperti itu, saya melihatnya seperti ini. Di tempat saya ada seorang umat Kristiani yang mencuri kotak amal. Apakah setiap umat Kristiani seperti pencuri? Gitu, Bang, maksudnya. Tapi apa yang saya katakan dibilang saya tidak Kristen lah, saya segala macamnya itu loh. Saya meyakini setiap iman yang kita pegang itu akan dicerminkan lewat sikap. Begitu, Bang. Tapi jawaban-jawaban mereka tidak cukup untuk saya. Ini akan mualaf jalur adab ini. Iya, Jalur Habib Masya Allah. Nurmagomedov. Tafadhol lanjut Asatid. Aku Isya dulu. Oke. Masya Allah. Aku Yang ngomong. Bang belum Kores saya boleh Oh ya, temukan Bang itu Kores, Bapak. anu loh. Ya, Yang belum saya nanti temukan aja. itu Bang yang Kores belum saya tuker temukan sama itu akad ya. apa? Ya. Iya. Yang Yang- belum saya temukan itu akad mualaf jalur disalib itu belum ya. Ustadz Wafi. Iya. Ini tapi aku dengerin Mas Kristo nih, Masya Allah. Sebenarnya Mas Kristo nih orangnya hebat banget loh ya. Selain bentar, kok kresek-kresek ya? Bentar. Ustadz Sugi. Ini Oh, gitu. dapat ini teman-teman ya, ada yang report ya, bantu tap layar ya. Iya, aku lanjut ya. Nah, ini jadi sebenarnya aku tadi dengerin Mas Kristo ini, Masya Allah, beliau ini sebenarnya orang yang cerdas banget, Masya Allah ya. Dan dia ini orang yang beradab juga ya kalau kita lihat. Karena dia menilai pun juga bisa dengan bijaksana banget. Dimana dia nilai sebuah agama. Sebentar, ini kok ada suara kresek-kresek siapa ya? Mungkin mic-nya bisa Pada dimatiin Sugi. mute dulu. Pada Sugi storing pada Sugi. Iya. Oh iya. Nah, jadi ini kalau Mas Kristo ini kan kita lihat tadi yang dia bicarain dari dia melihat agama itu sebenarnya dia nggak melihat, oh berarti ada orang yang negatif, berarti agamanya negatif. Nggak gitu, bener-bener Masya Allah dia ini objektif juga dalam menilai sebuah keyakinan gitu kan. Dan memang bener yang Mas Kristo lihat ya dari teman-teman juga, teman-temannya Mas Kristo alhamdulillah di lingkungannya bisa menunjukkan Islam itu kayak gini loh, Islam itu baik kayak begini. Terus gini nih, aku lanjut lagi nggak apa-apa ya, aku pengen ngomong ya. lanjut. Terus gini, terus sebenarnya yang Mas Kristo bilang tadi sebenarnya memang benar, cerdas banget. Semua agama itu memang mengajarkan kita itu berbuat baik kepada sesama gitu kan. Semua agama kayak gitu. Nah, tapi kenapa kok agama itu berbeda? Ada agama ini, agama itu gitu kan. Agama kenapa bisa berbeda-beda? Kenapa bisa banyak? Dan yang benar itu pasti cuma satu. Nah, karena Tuhan di semesta alam kan cuma satu gitu. Jadi pasti agama yang benar cuma satu. Dan alhamdulillah aku masuk Islam itu kenapa sih kok nggak mau milih yang lain gitu. Nah, seperti yang kemarin-kemarin juga aku bilang, di Islam itu semuanya tuh aku temukan di Islam. Kesempurnaan itu ada di Islam. Jadi dalam beragama yang aku cari itu ada 3 aspek. Nah, jadi kalau aspek yang muamalah ini yang kayak tadi Mas Kristo bilang ya, itu semua agama sama, semua punya yang namanya aspek muamalah. Semua mengajarkan kebaikan, hidup bersosialisasi dengan baik, jangan bikin-bikin yang jahat gitu ya. Nah, tapi kalau aspek yang lainnya ini cuma ada di Islam gitu. Yakin banget cuma ada di Islam. Jadi ada aspek teologis juga, dimana kita bisa menyembah Tuhan yang benar, kita mengenal Tuhan yang benar,
melalui kitab suci. Nah, kitab sucinya pun benar, Al-Qur'an. Jadi di dalam Al-Qur'an jelas di situ Tuhannya siapa? Allah. Dengan jelas Allah menyatakan dirinya adalah Tuhan yang layak disembah, nggak ada lagi yang perlu diibadahi selain Allah. Jadi semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Jadi kitab sucinya pun di dalam agama Islam kita tahu nih, ini acuan buat kita, pegangan buat kita sebagai umat muslim. Karena apa? Kitab sucinya bener, di dalamnya kita nggak akan bisa ketemu yang namanya kontradiksi, kesalahan sekecil apapun nggak ada di dalam Al-Quran. Inilah makanya kita bisa mengenal Tuhan yang benar melalui kitab suci yang benar. Nah, terus selain aspek teologis ya, itu kita juga ada yang namanya ibadah, aspek ibadah. Jadi ibadahnya pun jelas banget perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan jelas Allah memerintahkan bagaimana cara kita beribadah, bagaimana cara kita menyembah Dia. Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan zakat, semuanya ada. Terus ibadah kita mau sholat aja kita nggak bisa modifikasi macam-macam gitu ya. Udah beda masjid, beda cara sholat nggak mungkin. Nah, inilah ibadah yang benar-benar diatur gitu loh, diatur oleh Allah. Beda dengan agama yang lain, nggak dimiliki gitu loh. Agama lain nggak memiliki hal ini. Kalau di agama lain mungkin di tempat ibadah yang A dia bisa begini urutannya juga bisa berbeda dengan di tempat ibadah yang lainnya, walaupun mereka keyakinannya sama gitu. Tapi kalau di Islam nggak bisa kayak gitu. Jadi ibadahnya udah jelas tertata, teratur. Bahkan untuk pakaian kita beribadah pun juga sudah ditentukan, peraturannya semua dari Allah. Jadi jelas banget, dan tuntunannya juga kita harus bersuci, kita harus berwudu gitu ya. Itu semua udah sesuai lah. Jadi nggak akan salah. Jadi di saat kita menemukan 3 aspek yang sempurna ini, aspek muamalah, teologis, dan juga aspek ibadahnya yang ada di dalam Islam, ya maka itulah kebenaran yang akan membawa kita ke akhirat yang benar. Kita akan ketemu Allah, Tuhan yang benar gitu. Jadi kita nggak akan tersesat. Kayak gitu sih. Panjang ya aku ngomong ya. Mohon dikoreksi juga Ustadz Wafi. Mantap. Pokoknya keren. Allahu Akbar. Duh, Suaranya ini sih nggak usah ini lagi ya. Tinggal dibimbing aja kalau Bang Kristo ini nggak usah apa namanya itu. Silakan Ustadz Sugi. terlalu kenceng suaranya Ustaz Sugi. Iya, nggak apa-apa sekalian. Terlalu kenceng ya suara saya ya. Iya Ustaz, ada pantulan akhirnya. Coba saya nggak pakai apa namanya? Tes. Nah, sip. Masih mantul juga? Iya, ada pantulan. Masih mantul. Coba saya keluar dari TikTok dulu ya, nanti baru masuk lagi ya. Ya. Siap, Ustaz. Ya, kalau dengar ceritanya sih Bang Kristo ini sebetulnya tinggal disahadatin aja. Ya nggak, More? Ustaz. Syahadat dan belajar gitu. Nah, betul. Syahadat dan belajar. Mas Kristo Nah, contoh Mbak Natali. Apa? Mas Kristo tinggal sama siapa sekarang? Alhamdulillah saya tinggal dengan orang tua ibu aja sama kakak saya. Oh gitu. Jadi benar Bang ya yang dikatakan Mbak Natalia Iriani nih, beliau ini seorang mu'alaf. Ya alhamdulillah saya sudah pernah jumpa 2 kali, dan beliau ketika mu'alaf itu sangat besar perjuangannya sampai ngumpet takut sama keluarganya. Ya saya harap Bang Kristo ini bisa apalah ya mengikuti jejaknya Mbak Natalia, karena tidak ada kebenaran di agama lain selain di Islam, terutama masalah ketuhanan, masalah ibadah. Itu benar sekali yang disampaikan Mbak Natalia. Ketuhanan di dalam Islam itu jelas, sehingga tidak ada namanya di antara orang Islam itu debat masalah ketuhanan. Yang ini Trinitas, yang itu Oneness, ya enggak ada di dalam Islam. Apapun manhajnya ya, mau Salafi, mau NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah misalnya kan, semuanya sepakat. Bahkan
Syiah sekalipun gitu ya sepakat dengan ketuhanan yang disampaikan Quran surah Al-Ikhlas itu ya. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi semua sepakat orang Islam ini, nggak ada yang bantah. Semuanya ikhlas menerima. Makanya itu disebut surah Al-Ikhlas. Artinya kita ikhlas. Allah itu menjadi Tuhan kita satu-satunya. Kita ikhlas menjadikan Allah itu tempat bergantung seluruh makhluk. Dan kita ikhlas tidak pernah protes bahwa Tuhan kita itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan kita juga ikhlas bahwa Allah itu tidak ada yang menyamainya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, tidak ada sekutu baginya. Nah, sementara kalau kita lihat di dalam Kristen seperti apa, bukan bermaksud menjelekkan. Ini fakta yang terjadi di depan mata kita. Hampir tiap hari kita menyaksikan cakar-cakaran masalah Tuhan. Yang satu mengatakan Yesus itulah satu-satunya Tuhan. Ketika di dunia dia berupa Yesus, ya kan, nanti naik ke surga pun dia Yesus. Jadi Yesus only. Nah, sementara yang lain mengatakan Yesus itu bukan Bapak, Bapak bukan Yesus, Yesus bukan Roh, Roh bukan Bapak. Nah, jadi masalah ketuhanan saja masih apa ya? Saya bilang masih compang-camping. Bagaimana agama ini akan membawa kepada kebenaran kalau masalah yang paling fundamental, masalah yang paling dasar itu belum sepakat gitu loh. Sementara Islam masalah ketuhanan selesai dalam waktu 13 tahun ketika masih di Mekah. Makanya waktu masih di Mekah itu belum turun namanya syariat-syariat, kewajiban puasa, kewajiban sholat. Belum ada. Dimantapkan dulu masalah keimanan, masalah akidah ini. Setelah akidah mantap, ya, barulah nanti datang syariat-syariat, hukum-hukum. Begitu, Bang. Nunggu apa lagi, Bang? Monggo, Bang, komentarnya, Bang, biar enak kita dialognya, Bang. Saya sebenarnya ingin bertanya lebih dalam lagi, Pak Ustadz. Boleh. Kalau misalkan ngucap syahadat, saya nggak mau secara live dan forum terbuka seperti ini. Mungkin ada cukup beberapa saksi saja seperti itu. Kalau misalkan nanti saya sudah yakin dengan memeluk agama Islam ini, saya tidak mau seperti ini. Nanti terjadi penggiringan atau kayak ini cuma sebuah drama, ini bukan Katolik beneran atau sebuah mualaf beneran. Saya nggak mau seperti itu. Biar agama yang sepeluk nanti itu cukup saya aja yang tahu dan beberapa saksi di sana seperti itu. Iya. Ya itu sah-sah saja, silahkan saja, tapi perlu yang kita garis bawahi, innama a'malu biniat. Semua itu tergantung niat kita. Apa niat Anda ketika ingin bersahadat secara sembunyi-sembunyi? Apa niat Anda ketika kita syahadatkan secara live? Ya, itu kalau niatnya salah ya salah, walaupun dengan secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Kalau niatnya salah, Bang. Begitu. Jadi jangan terpengaruh dengan apa kata orang. Kalau kata orang kita ikuti, ya kita nggak akan mendapatkan kebenaran, begitu kan? Karena apapun ya pasti menemui yang namanya kontroversi itu. Ada yang senang, ada yang tidak senang, itu sudah biasa terjadi, begitu, Bang. Apa lagi yang mau ditanyakan, Bang? Mumpung ada Ustadz Wafi, Moreh Rizky, Ustadz Nandar, Mbak Natalia. Nah, silakan. Ya. Izin dikit Pak De, dikit aja dari saya. Iya, monggo. Wah, pesan saya satu. Kalau nanti Mas Kristo memang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seiman dengan saya, saran saya setelah mualaf jangan jadi debater. Itu. Ya. Itu. Saran saya itu. Belajar yang benar. Karena saya banyak nemukan mualaf mendadak jadi debater. Itu udah 7 tahun mualaf nggak bisa ngaji, nggak bisa baca Quran. Ada yang sibuk debat itu. Sibuk debat aja ya kan. Iya, kita sedih lihat kayak gitu, jujur. Kita sedih lihat kayak gitu. Makanya saya ingatin satu, jangan jadi debater. Belajar Islam yang benar. Udah tinggalkan kitab yang lama. Karena
saya perhatikan gini loh, mualaf itu kebanyakan gini ya, ambisi masuk Islam, sudah ambisi, bukannya mempelajari Islam tapi masih mempelajari kitab terdahulunya gitu loh. Jadi contoh misalkan saya masuk Islam dan saya ninggalkan Kristen karena saya nemukan 20 kesalahan Bible. Nah lalu ketika dia sudah masuk Islam 1 tahun 2 tahun, mendadak dia membuat presentasi 30 kesalahan Bible. Nah berarti dari situ dia masih mempelajari kitabnya yang terdahulu. Nah itu yang nggak kita inginkan. Pas giliran ditanya tentang Al-Quran, gelagapan. Nah jadi saran saya satu, jangan jadi debater. Itu saran saya. Dan insya Seperti Allah, itu. More, insya Allah saya mewakili divisi kajian di LRI. Untuk para mu'alaf akan kami siapkan grup WhatsApp dan grup Zoom khusus untuk belajar ilmu fikih. Mantap. Sholat, ya, sholat, ngaji, zakat, kemudian tasawuf, pokoknya dari awal sampai akhir. Bagi para mu'alaf yang ingin benar-benar belajar bagaimana Islam, indahnya Islam, itu akan kita siapkan grup WhatsApp khusus dan Zoom khusus. Seperti itu. Dan tentunya ada guru-guru kita di sini juga, Ustadz Sugi, saudara kita yang sangat cerdas, Mbak Natalia, pimpinan LRI, More Rizky, amirnya masih masih ada di tengah hutan. Bukan. Iya, masih ada di tengah pimpinannya hutan, masih amirnya. Sueb. Iya. Saya pembina saya. Bukan pimpinan. Beliau masih ada di tengah Ternate, More, masih gak ada orang di sana. Kemudian di sini ada Gus Yonatan. Jadi nanti akan kita buatkan Zoom khusus. Ya, bagi teman-teman untuk menguatkan iman, kita akan undang Ustadz Sugi nantinya untuk belajar fikih, saya sendiri yang akan ngisi, seperti itu. Baik ya. Saya juga mau jemput abang saya dulu, nanti kalau misalkan Bang Yonatan, Bang Nandar masih live, saya akan gabung lagi, Bang. Oke, siap. Oke. Terima kasih Bang untuk jawaban-jawabannya. Semoga saya semakin mendalami ini dan semakin yakin juga Bang dalam memeluk Islam. Allahu Akbar. Yang penting ada niat, insya Allah. Allah sambut. Begitu Bang. Amin Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Ya. Makasih Bang Rizky, Kak Natalia. Ingat Bang, ya, ingat Bang Chris, pesan saya satu lagi. Diingat lagi ya pesan saya. Kalau nanti nemu hidayah dan jadi seorang muslim, jangan jadi debater, ingat ya. Ya. 3 tahun belajar Islam dulu. Jangan hari ini syahadah, besok langsung adu jangkrik sama saudara seiman dulu, jangan. Gak betul itu. Betul. Terpikirkan juga Bang dalam pikiran saya Bang. Iya, bagus. Amin. Makasih Bang Rizky, Bang Nandar, makasih tempatnya Bang. Ya, sama-sama Natalia, Bang Nathan juga. Ya, Namanya sama. semoga Anda terpilih. Itu punya Ustadz Nandar yang bisa itu. Iya, di mana itu? Diputar, dicelupin, gimana sih? Aduh. Izin turun dulu ya. Iya. Siap. More, Iya? izin tanya More, kalau saya ini debater apa bukan ya More ya? Ya, saya mau tanya, Mbak Natali udah pernah debat? Oh, debat pernah sih, pernah. Nah, Tapi nggak sesenior yang lain lah. Jangan, saran saya Mbak Natali belajar fikih dulu ke Ustaz Wafi, sama belajar murojaal yang benar. Kemarin baru aja debat pertama kali tuh kemarin di TikTok. Udah sekali aja. Disiarin sama Jangan Ustadz dilanjutin. Sugi kemarin. Gimana Karena Ustadz gini, Sugi Mbak kemarin? Natali. Ustadz Sugi. Boleh nggak saya kasih nasihat sama Mbak Natali? Boleh, monggo. Malah seneng alhamdulillah kalau dapat nasihat dari More. Monggo More. Jadi gini ya, saya tuh jujur orang yang nggak setuju ketika ada orang yang baru masuk Islam, baru memeluk Islam, belum mempelajari Al-Quran secara baik dan mendingan, bukan baik dan benar ya, baik dan mendingan aja belum gitu loh. Tapi udah debat-debatan, jujur saya sangat gak setuju itu gitu. Karena kenapa? Banyak sekali di luar sana, saya sering nemukan namanya mualaf gitu kan,
Saya tuh kenapa kamu masuk Islam? Karena begini. Udah hawanya tuh pengen memperdebatkan sebuah hal yang menurut dia salah di ajaran sebelumnya, sampai lupa untuk belajar ajaran barunya gitu loh. Dan itu yang saya nggak setuju gitu loh. Banyak yang seperti itu, yang nama-namanya terkenal juga sampai bikin buku ada dan dia nggak bisa ngaji gitu loh. Kalau saya mau sebut nama janganlah. Jangan, kita udah tahu siapa. Iya, Ustadz Sugi, tapi kemarin aku debat yang Ustadz Sugi siarin gimana Ustadz? Mungkin Enggak apa-apa. Kalau Mbak Natali ini saya lihat kan mualaf sudah lama, sudah mempelajari Islam, bacaan Qur'annya pun insya Allah sudah bagus ya. Oh iya. Cuma Pak, diperdalam lagi lah. Satu. Mbak Natali masuk Islam tahun berapa? Tahun 2016 More. 2016 ya, namanya bukan mualafah, berarti namanya muslimah namanya. 3 tahun mualaf itu. Iya, 3 tahun mualaf itu. Udah dalam kalau Mbak mualaf ini keislamannya nih. Bukan mualaf, berarti namanya muslimah kalau udah lewat dari 3 tahun. Doain More biar istiqomah sampai Amin. Yang penting sekarang jangan debat-debatan lagi, belajar fikih Islam yang benar, belajar murajaah, baca Quran yang benar dan memaknai Quran dengan benar. Udah itu aja tugasnya. Iya. Yang maju biar kita nih. Iya. Ustadz Sugi, berarti kalau aku pas lagi ngeliat TikTok ada oten-oten yang menggemaskan gitu, gimana Ustadz Sugi? Udah sabar aja, diem. Pengen maju loh Ustadz. Jangan. Mbak, kalau Mbak Natalia nemu oten di TikTok, langsung sihir aja, Mbak, biar cepat tewas gitu. Nah ini ada Ustadz Alif, terlambat Ustadz Alif. Assalamualaikum Ustadzku. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, waalaikumsalam semuanya. Enggak, tadi aku nggak dapet izin. Maksudnya Ustadz Sugi bolak-balik naik turun, wah nggak dapet izin dari hostnya ini kata. Ya, monggo lanjut. Nyimak. TikTok ini kan cuma 6 ya. Kalau StreamYard kan bisa sampai 10 gitu kan. Kalau Zoom apalagi bisa banyak. Kalau TikTok ini cuma 6, jadi kadang bingung gitu kan. Memang, makanya kalau jadi host itu ada rasa dilema ini. Ustaz Alif, saya sekarang sedang belajar ke Gus Yonatan tentang cara mengatakan saudara yang kekasih, semoga Anda terpilih, diputar, dicelupin. Gitu. Saya kalau lagi belajar itu suka baca ini 1 Yohanes 4 ini biar sering hafal gitu. Apa tuh? Saudara-saudaraku yang kekasih, waspadalah akan setiap roh. Ujilah roh-roh itu, kan gitu tuh. Iya. Terus terang ketika tadi siang saya ketemu sama Mas Nandar ngebahas cara strategi untuk ngajarin umat terjemahan biar nggak terpaku sama terjemahan. Di mana nih More? Di Vape? Di Vape Store? Enggak, di Grage kita, di Grage Mall, di KFC. Itu bukannya Ustadz Nandar bukan? Iya, Mas Nandar tadi siang ini. Saya ketemu bulan madu. Iya, bulan madu nih, bulan madu asli nih. Wih, mana More mau ngirim saya mana? Oh iya More, kirimlah More. 10. Siap. Sama 10 itu jualan. Enggak ya, koil 10. Nanti saya transfer langsung. Koil. Iya. Siap. Padahal nggak WA saya soalnya. Hitung aja berapa harganya, hitung aja nanti saya transfer. Siap. Ini harga cincinnya apa harga koilnya nih? Harga koil lah, cincin katanya gratis kemarin mau dikasih. Oh gratis ya. Iya. Sugi, saya dikasih gratis nih. Itu udah janji udah lama sama saya More itu. Nanti kalau pesan koil sekalian gue bungkuskan ini katanya gitu sih. Waktu itu. Mau juga dong koil 0,15. Waduh 0,15 saya nggak bikinnya saya 0,17 resistornya. Soalnya kalau 0,17 itu melanggar aturan APFI karena dianggap low ohm, nggak aman buat device, takut short.
Iya. Tapi Oh, tadi apaan, ini para asatid? udah Para saya asatid live kan semuanya. nggak jadi syahadat, nggak apa-apa lah. Yang penting sudah mengakui kebenaran Islam ya, saudaraku sekalian yang ada di live Sugi Kristologi Reaksi. Ya, didukung Sugi Kristologi Reaksi. Di subscribe, Ya, di emot, dicelup, diputer. Para asatid semua izin, memang ini apa udah masuk aku di sini mau tak laporan dulu. Jadi aku turun lagi dulu aja ya buat yang Ustaz. lain. Siap. Udah masuk waktu. Oke. Para guru Mare Rizky, Ustaz Nandar, Ustaz Naja, Ustaz Siap, Rizky, dan salam Bang Alif. kenal buat Mbak Ustaz Natalie. Alif Ya, dicari izin. Ya, istrinya barusan. kapan? Dicari istrinya Noni. Mau mualaf katanya. Ada ya. Bentar lagi. Ya, semoga hidayah menghampiri beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, giliran aku promosi juga nih. Follow ya akun TikTokku. Aku baru bikin 3 hari apa 4 hari ya ini ya. Baru bikin lah. Ya udah berapa sekarang? Tadi Wah, berapa Bang. ya? 900 Sudah tadi. 965. Nah, Wah, bentar Oh, lagi. termasuk besar dah tuh. follow ya teman-teman ya. Kok mantap. Baru bikin berapa hari nih? 3 hari apa 4 hari sih lupa aku. Mbak, upload video tentang kesaksian rohaninya itu loh, perjalanan rohaninya menemukan Islam itu. Dulu aku waktu di channel di akun TikTokku yang sudah ke banned itu sampai 3M kalau nggak salah. 3 juta yang lihat. Yang videoku di-upload sama Mas Nandar itu. Iya, yang dulu itu. Masya Allah. Coba aja bikin. Iya, yang biar semakin banyak yang mualaf. Sekarang udah banyak Kristen yang tergoncang imannya. Tinggal kita aja nangkap. Justru kalau saran saya TikTok ini nggak usah ngisi video, mudah dilaporin. Gitu ya Ustadz ya. Kalau yang Iya. Saya lihat videonya Mbak Natalia cara pakai kerudung gitu itu. Iya gimana? Oh ya, Mbak Natalia ada ini ada YouTube gak? Ada. Adalah. Oh, kayaknya saya kudet kayaknya saya. Biasanya Masya Allah, orang sudah Biasanya lama, di udah YouTube 3 tahun. Oh, iya Biasanya iya di iya. YouTube. Sorry. Iya More di YouTube terus tapi dulu belum berani debat soalnya kan masih nyimak-nyimak dulu aja. Cuma nih kemarin install TikTok hari kedua terus udah gemes gitu More ngelihat orang ya udah ikut join gitu gabung. Jangan, saran saya jangan debat. Tapi mematikan kok More, apa jurus-jurusnya Mbak Natalia mematikan bener. Iya, soalnya gini Pak De, masalahnya kalau udah debat nanti keterusan gitu. Karena itu kecanduan nanti ya. Nanti yang ada belajar Qurannya lupa. Oh, gitu. iya, Jadi iya. mending belajar Quran sama Ustaz Wafi sama belajar fikih udah Iya. clear. Ustadz Wafi, alhamdulillah Ustadz Wafi ini sering tak gangguin jadi tak telepon gitu tanya-tanya itu alhamdulillah. Mau Ya, jelasin itu lebih sabar. Sabar Ustadz Wafi nih kalau aku tanyain. Ya Ustadz ya. Iya, Ustaz pokoknya kalau Wafi malam itu sering diganggu sama tergantung yang Mbak nanya. Natalia. ya enggak, Ustaz Wafi itu tergantung siapa yang nanya. Kalau saya yang nanya balasnya besok. Tapi kalau yang balasnya perempuan responnya cepet dia hari Oh itu juga. enggak, sama Mbak Natalia aja juga jarang saya balas kok itu. Iya, cuma kalau nggak dibalas saya teleponin terus, makanya saya tuh rajin ganggu Ustadz Wafi. Soalnya banyak kadang penasaran gitu loh, More. Kalau misalnya orang Kristen kan sering mereka yang di YouTube ya, saya sih nggak bilang semua yang muncul di YouTube kan ada oknum-oknum yang suka ngefitnah Islam gitu ya. Nah itu aku langsung tanya ke Ustadz Wafi gitu. Iya, kalau saya yang sering nanya ke saya itu Nigela, yang sekarang lagi di Jeddah tuh. Nigela tuh sering tanya ke saya. Gitu. Ini aku ganti nama itu juga sebenarnya awalnya disuruh sama Ustadz Wafi. Jadi Ustadz Wafi jelasin gitu kan. Ini kok kenapa namanya masih Natalia, ada unsur kafirnya katanya gitu. Jadi dari Ustadz Wafi inilah selama bertahun-tahun aku masuk Islam, aku tergerak langsung cepetan cari nama itu ya setelah Ustadz Wafi suruh kasih pencerahan gitu. Jangan dengar Ustaz Wafi. Rencana Salah, mau Ustaz Wafi, kasih salah. nama Al Hayat Indonesia, Mbak. Iya, ini nama aku udah ganti loh, namaku Khadijah loh. Masya Allah. Enggak,
sebenarnya kata Natalia itu nggak mengandung unsur ini sih keagamaan sebenarnya, karena banyak agama yang pakai juga gitu loh. Natalia itu kan artinya lahir. Natalnya kan artinya lahir. Kalau kita bicara disnatalis kan artinya hari kelahiran, hari jadi. Disnatalis itu. Disnya hari, natalis itu jadi atau lahir. Bahasa umum sebenarnya Ustaz Wafi. Iya, cuma kalau dari sejarahnya kayak para pahlawan aja. Maksudnya kalau dari ceritanya kelahiranku kan papa mamaku kan ngasih namaku Natalia, alasannya karena lahir di mereka hari ngerayain Natal gitu. Jadi ya memang cari aman aja deh, manut Ustadz Wafi pencerahannya. Ganti nama. Mbak Natali kalau kan Morea pas lahir di hari Natal itu Mbak Natali lahirnya di kandang domba apa di bawah kurma waktu itu? Di rumah, dulu di Papua di rumah. Di rumah. Bukan di rumah sakit loh, di rumah loh. Lahirnya tanggal 25 Desember berarti. Setelahnya tanggal 26. Setelah. Oh. Berarti bukan Yesus yang lahir, berarti itu Dewa Helios itu yang lahir. Justus itu yang lahir. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau di Mobile Legend ya yang namanya Natalia itu kalau masuk semak bisa ngilang gitu. Waduh, nggak paham saya itu. Moreh ini ngegame, Moreh. Ya, saya sempat senang main game juga sih, ngegame saya sampai hari ini. Ternyata secerdas Moreh Reski main game juga ya. Main saya. Dulu sempat punya squad bahkan yang profesional ya, maksudnya squad profesional gitu. Jadi kalau ada kompetisi ikut. Saya juga dulu waktu belum nikah. Ya nggak ngegame itu saya. Saya juga nggak ngegame kok Ustadz. Iya, saya nggak pernah ngegame. Cuma gamenya saya itu cuma satu, main catur aja gitu. Makanya dulu. Ini disambut dulu itu Ustadz Nandar. Lu mana tadi? Hilang.